Siap. Salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, baiklah kalau semua kabar baik. Hari ini kita akan mulai di materi kita yang baru, tapi sebelum itu seperti biasa kita awali dengan doa. Mungkin Ibu minta salah satu dari kalian bisa memimpin doa di rumah. Sebelum saya berdoa, izinkan saya berdoa kepada yang percaya saya, yaitu Kristen Pakistan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan dalam jalan hidup kami dari rumah kami masing-masing. Kami tiba di sekolah dalam keadaan sehat dan selamat. Saat ini kami akan memulai segala rangkaian kegiatan belajar dan mengajar kami. Tolong memberkati kami, para siswa-siswi maupun ibu ayah bersama guru. Apa yang kami pelajari bersama dapat kami simpan untuk kebutuhan kami di kemudian hari, dan nantinya kami tuangkan dalam bentuk tulisan ketika usia nanti. Kami doakan semua yang kami dapat. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapak di surga. Amin. Ya, terima kasih sudah berdoa hari ini. Ibu mau cek kehadiran kalian dulu, ketua kelas. Bagaimana kehadiran? Semua hadir. Oke, bagus, tepuk tangan guru. Oke, terus semangat belajar ya. Hari ini kita akan mulai di materi yang baru, lanjutan dari materi struktur atom yang minggu kemarin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Kalian tahu ini apa? Tahu. Apa namanya? Tabel periodik. Ya, tabel periodik atau sistem periodik unsur. Aku mau bagi ke kalian 2 orang 1. Oke, sekarang kalian semua perhatikan sistem periodik yang sudah Ibu bagikan. Di dalam sistem periodik itu ada apa saja? Yang utama ada unsur-unsur, ya betul, ada unsur-unsur. Nah, kira-kira dalam unsur-unsur ini kan minggu lalu kita sudah belajar tentang partikel subatom. Ada apa saja? Yang pertama ada proton, neutron, dan elektron. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kalian lihat unsur-unsur yang ada itu banyak atau sedikit? Banyak. Ya, sangat banyak kan? Nah, bagaimana kita bisa mengetahui posisi elektron dalam setiap unsur itu? Ada yang tahu? Bagaimana kita bisa mengetahui posisi elektron dalam setiap unsur yang ada begitu banyak itu? Belum tahu? Ya, mau coba jawab? Kalau dilihat dari tabel periodik bisa dilihat sama dengan definisi proton. Oke, betul. Itu jumlah elektron. Kalau posisinya seperti apa? Kalian semua belum tahu? Jujur saja belum tahu. Oke, tidak apa kalau belum tahu. Hari ini kita akan belajar, jadi jangan khawatir. Nah, kalian lihat sistem periodik yang begini banyak ini, unsur-unsur ini sangat banyak. Jadi kalau tidak mungkin kita tentu ada di mana, ya kan? Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menentukan posisi elektron di dalam setiap atom. Kalau di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang partikel subatom, hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Nah, tujuan pembelajarannya seperti yang ada di slide. Itu kalian diharapkan mampu untuk menerapkan konsep susunan elektron dalam menempatkan elektron ke dalam orbital-orbital. Terus juga kalian akan
menentukan bilangan kuantum. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan berbagai pengaruh, misalnya ada efek Lorentz, spin elektron, fungsi Pauli dan sebagainya ada. Nah, sekarang ibu mau bawa kalian untuk ingat materi yang ada di pertemuan sebelumnya. Nah, kalian masih ingat teori-teori atom? Kalau teori atom Bohr, seperti gambar yang ada di situ. Teori atom Bohr itu menyatakan apa? Ada yang masih ingat? Elektron bergerak mengelilingi inti dalam suatu lintasan dengan tingkat energi tertentu. Nah, kalian bisa lihat di gambar itu ada kulit-kulitnya. Itu ada kulit yang pertama yang paling dekat dengan inti disebut kulit K. Terus selanjutnya ada L dan M dan seterusnya. Itu kalian sudah pernah belajar di kelas 10, betul? Betul. Ya. Nah, kemudian dari teori atom Bohr itu kalau kita langkah lebih jauh lagi ada namanya teori mekanika kuantum. Nah, dalam teori mekanika kuantum ini ada bicara tentang orbital. Itu kalian sudah sering dengar, yaitu daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Nah, orbital ini bisa digambarkan seperti laci lemari itu seperti gambar. Jadi ada laci-laci, terus sepatu itu seperti elektron. Nah, jadi elektron itu ditempatkan di dalam orbital-orbital. Nah, seperti kalian punya lemari di rumah, mungkin ada yang kosong, ada yang ada isinya. Terus ada yang mungkin sepatunya tinggal sebelahnya tidak tahu di mana, ya kan? Ya, begitu juga dengan orbital, ada yang kosong, terus ada yang tidak berpasangan. Nah, sekarang kita lihat konfigurasi elektron. Nah, kalian sudah belajar di kelas 10 itu tentang susunan elektron di dalam atom. Terus elektron valensi juga itu adalah elektron yang ada pada kulit terluar. Kalau di kelas 10 kalian sudah belajar tentang konfigurasi elektron dengan aturan kulit itu yang K, L, M, N dan seterusnya, yang 2, 8 itu kalian sudah pernah kan? Ya. Nah, ada cara lain juga untuk konfigurasi elektron, yaitu dengan aturan bilangan kuantum atau aturan subkulit. Nah, ini kita lihat lagi. Kita ingat sedikit tentang yang kalian sudah belajar. Nah, untuk konfigurasi yang seperti ini yang kalian belajar di kelas 10 itu hanya untuk atom-atom dari unsur golongan A. Coba kalian lihat di sistem periodik yang sudah ada di situ. Yang 1A, 2A, ada kan? Ya, konfigurasi seperti itu hanya untuk yang golongan A. Bagaimana kita buat konfigurasi elektron untuk yang golongan B? Nah, itu yang kita pakai cara yang kedua, ya kan? Nanti kita lihat. Nah, untuk konfigurasi elektron yang kalian sudah pelajari, ini Ibu review sedikit. Itu ada KLMN. Nah, yang pertama itu maksimalnya 2, yang kedua maksimalnya 8 elektron, terus 18 elektron dan 32 elektron. Nah, kalau kalium di sini nomor atomnya 19, berarti jumlah elektronnya berapa? Kalium jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektronnya 19. Ya. Jadi jumlah elektronnya 19. Jadi kalau kalian mau buat konfigurasi seperti kelas 10, jadi tinggal 2, terus kulit kedua 8, kulit ketiga 8 dan yang terakhir 1. Kalau begitu konfigurasi elektron valensinya berapa? 1. Iya, benar. Elektron valensinya 1. Kenapa? Kenapa 1? Ya, karena satu elektron itu ada di kulit bagian paling luar. Ya, benar. Nah, sekarang kita akan masuk di konfigurasi yang bilangan kuantum seperti apa atau subkulit. Itu kita akan bicara tentang asas Pauli, larangan Pauli dan aturan Hahn. Nah, kalau dalam konfigurasi elektron subkulit ini dia pakai asas Pauli, yaitu dia mengisi elektron dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, subkulitnya itu kalian bisa ingat ada 4, ada S, P, D, dan F. Ya. Nah, bagaimana cara mengisinya sesuai dengan tingkat energi? Kalian lihat di sini. Yang pertama
dan F seperti pada slide itu. Nah, pengisiannya bukan dari 1S ke bawah, 2P ke bawah, 3T ke bawah, dan seterusnya, tapi pakai tingkat energi. Jadi kalau kalian lihat di situ 1S 10, 2S, 2P, 3S, dan seterusnya. Jadi itu urutan pengisiannya. Itu menggunakan tingkat energi. Nah, kalian lihat di sini ada aturannya di sini. Untuk 10S itu maksimal elektronnya ada di situ 2. Terus kalau untuk 10P 6, D 10 dan F 14. Terus jumlah orbitalnya sudah ada. Kalau S jumlah orbitalnya 1, P 3, D 5 dan F 7 orbital. Jadi kalau kalian mau buat konfigurasi elektron dengan sukulit, kalian ingat ini baik-baik, ada S, P, D, F. Terus kalian ingat urutan tingkat energinya. Terus ingat maksimal elektron. Jangan sampai untuk sukulit S kalian isi 6 elektron. Itu tidak boleh. Ada jumlah maksimalnya. Nah, kita lihat di contoh. Kalium lagi. Kita pakai cara konfigurasi elektron yang cara sukulit. Kalian lihat di situ ada urutannya di atas. Jadi kita tulis 1S, 2S, 2P, dan seterusnya. Tapi kita hitung elektronnya. Kan elektronnya 19. Jadi pertama kita mulai dari 1S. 1S jumlah maksimal elektronnya 2. Berarti kita tulis dulu 2. Lanjut di 2S. 2S jumlah maksimal elektronnya 2 juga. Oke, baru 4. Kita lanjut. 2P jumlah maksimal elektronnya 6. Ini sudah 10. Kita lanjut lagi di 3S. 3S 2. Terus ini sudah 12, baru 12 kan harusnya 19. Jadi lanjut lagi. 3P 6. Ini sudah 18, berarti sudah 1. Berarti 4S 1. Ya, sudah 1. Jadi cara pengisiannya seperti ini. Sekarang elektron valensinya 1 karena kita lihat di sini. Kalian perhatikan ini angka yang di depan sukulit itu menunjukkan kulitnya. Jadi kalau 1 itu kulit K, 2L, 3M dan seterusnya 4N. Nah, di sini kulit terluarnya yang ini. Elektron yang ada di kulit terluar 1 elektron. Berarti elektron valensinya 1 juga, ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, tidak ada yang bertanya sampai sini? Ibu, Ya. dia punya urutan kan tadi ada. Kenapa lah dari 1S jadi 2S? Oh ya. Kembali. Ini. Ya. Ini dia urutan tadi kan. Cara urutannya kemana? Oh, oke. Jadi urutannya bukan dari atas sampai bawah. Itu karena tingkat energinya. Jadi 1S itu dia ke 2S, dia tidak bisa ke 3S. Karena ada 2P di situ. 2P tingkat energinya lebih rendah dari 3S. Jadi dia tidak bisa lewat dari 2P itu. Jadi harus sesuai dengan tingkat energinya. Nah, kalian lihat di situ ada anak panahnya itu menunjukkan urutannya. Jadi 1S dulu, 2S, terus 2P baru 3S, terus tarik dari sini lagi 3P baru 4S dan seterusnya. Itu berdasarkan tingkat energi. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah contoh pengisiannya. Nah, sekarang kita masuk di orbitalnya. Ada namanya aturan Han atau kaidah Han. Itu adalah pengisian orbital. Itu dia harus mulai dari menempati orbital sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Jadi tidak langsung berpasangan, sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kalau kalian lihat yang sebelumnya, sukulit P orbitalnya 3. Itu kalian tinggal dapat begini. 3 berarti ada 3 kotak. Ini. Kalau 5 berarti 5 kotak. Bisa dimengerti ya? Nah, di sini misalkan 2P4, 2P4. Nah, pengisiannya di sini ada berapa elektron? 4 elektron ya. 4 elektron pengisiannya tadi bilang sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Ya, kita isi dari kiri. Jadi
1, 2, 3. Sisa berapa? Sisa 1. 1 baru dia turun ke sini berpasangan dengan ini, tapi anak panennya ke bawah dengan ke atas. Oke. Kalau misalkan 2P5, coba 2P5, 1, 2, 3, sisa 2. Nanti satunya datang berpasangan dengan ini, satunya berpasangan dengan ini. Jadi kalau 6, lanjut lagi 6. Jadi dia sendiri-sendiri dulu, turun ke bawah ke atas. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, ini ada contoh juga untuk atom oksigen. Nah, kalian bisa lihat di situ. Elektronnya ada 8. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4. Nah, di situ 1s2 dia isi 1 dulu, baru dia berpasangan lagi dengan 1. Nah, ini. 1s di situ ada 2. Berarti 1, 2. Jangan kalian 2 di sini karena ini miliknya 2s. Ya. Ini masih kita itu punyanya masing-masing. Jadi 1s punyanya di sini. Jadi 1, 2, 1. Jangan kalian urut di sini karena itu sudah milik orbital yang lain. Kalau 2s dia juga 1, baru 2. Kalau 2p4 seperti yang tadi, 1, 2, 3, baru turun ke bawah jadi. Bisa dimengerti yang konfigurasi ini dan orbital? Bisa. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut di bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu bilangan yang menggambarkan posisi elektron dalam atom atau kedudukannya. Nah, jadi kalau tadi konfigurasi elektron kita tahu susunannya. Kalau bilangan kuantum ini yang kita bisa melihat gambaran posisinya seperti apa. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Ada yang maksud kulit SPDF. Untuk S itu bilangan kuantum asimutnya 0, bilangan kuantum magnetiknya 0, orbitalnya seperti itu, terus jumlah orbitalnya 1, itu kalian sudah tahu. Terus P bilangan kuantum asimutnya 1, bilangan kuantum magnetiknya ada 0, min 1, plus 1. Terus seterusnya di situ kalian bisa lihat. Nah, kita lihat contohnya seperti apa. Bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini dia menyatakan tingkat energi atau kulit atom. Nah, kulit atom seperti yang tadi ini. Angka yang di depan 10 itu menyatakan kulit atomnya. Jadi kalau di situ 3s2 berarti bilangan kuantum utamanya atau yang disimbol dengan N itu 3. Kalau misalkan 4s2, N-nya berapa? 4. Ya, betul. Nah, sekarang tadi kalian lihat baik-baik kalau S bilangan kuantum asimutnya 0. Kalau P berapa? 1. D 2, F 3. Ya, jadi kalian lihat baik-baik. Jadi itu 3s2. Bilangan kuantum bilangan kuantum utamanya berapa? 3. Ya, benar. Bilangan kuantum utamanya 3. Bilangan kuantum asimut itu 10s. Berarti bilangan kuantum asimutnya berapa? 0. Ya. S 10s. Bilangan kuantum asimutnya 0. Kalau P 1 dan seterusnya. Sekarang kalau bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik kita harus coba untuk
O itu menyatakan arah spin elektronnya. Jadi misalkan elektron itu kan berputar kan di dalam atom. Nah, ketika dia berputar itu, kalau kalian bisa lihat di buku siswa, kalian buka di bentuk orbital, nah seperti ini. Ini dia itu masih ada pergerakan di situ. Nah, kalau dia positif 1 ke 2, artinya dia berputar positif arah jauhnya. Kalau dia negatif berarti ya arah rotasi atau arah putarannya. Bisa di negatif? Bisa. Iya. Oke. Masih ada lagi? Masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kita lihat. Tadi kan kita sudah menentukan bilangan kuantum. Sekarang ada namanya larangan Pauli. Larangan itu seharusnya dilanggar atau dilakukan? Dilanggar. Dipatuhi atau dilanggar? Dilanggar. Dipatuhi dong. Harus dipatuhi. Jadi kalau dia larang bukan dilanggar. Ya. Di sini dia bilang tidak boleh ada elektron di dalam atom yang punya 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi misalkan kita lihat di sini, misalkan oksigen tadi ada 1s2, 2s2, 2p4. Kalau kita buat bilangan kuantum dari 1s2, 1s2 n-nya berapa? N-nya 1 ya. Bilangan kuantum asimumnya berapa? 0. Iya 0 karena dia sekulit S. Terus bilangan kuantum magnetiknya berapa? 0. Kalau S itu tetap 0 karena dia hanya cuma 1 orbital. Jadi 0. Kemudian S-nya berapa? Yang kuantum spin-nya. Spin-nya berapa? Negatif atau positif? Negatif ya. Negatif 1 per 2. Kemudian kita coba lihat 2s2. 2s2. N-nya berapa? 2. Oke. L-nya 0, M-nya 0 juga. S-nya negatif 1 per 2. Nah sekarang kalian lihat
Oke, kalau kalian semua sudah ada dalam kelompok, silakan kerjakan. Soalnya ada di depan dan kerjakan di lembar kerja siswa. Silakan dikerjakan, nanti setelah ini kalian perwakilan untuk membacakan hasilnya di depan. Silakan, semua harus terlibat ya dalam kelompok. Kalau kalian mau lihat susunan konfigurasi ada di buku kamu juga. Silakan gunakan buku yang ada.
hasil nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, dan kelompok 4 nomor 4. Oke, silakan kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok 1, silakan. Satu orang. Atau di situ saja. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, tentukan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau dan elektron valensi dari atom dan ion. Yang pertama, ion N. Yang pertama, unsur N. Konfigurasi elektron adalah 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 3. Unsur Ca 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s pangkat 2. Unsur Al atau aluminium 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6. Elektron valensi dari unsur N adalah 5, unsur Ca adalah 2, dan ion Al adalah 8. Sekian dari presentasi kami. Oke, sebelum itu mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau memberi masukan apa? Ya. Ini yang tadi yang kawan bicarakan yang pangkat itu bisa tidak sebut pangkat, kalau itu bisa langsung ngomong 2p2, 2p6, 3s2. Oke, ya jadi sebutannya tinggal 1s2, 2s2 dan seterusnya ya, tidak usah sebut pangkatnya. Oke, kelompok 1 bisa dimengerti? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, silakan. Ayo kelompok 2 silakan berdiri dan bersama. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Saya perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 2, ada berapa buah orbital pada subkulit A 5p, B 5f, A 5p orbitalnya 3, B 5f orbitalnya sebanyak 14. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Dari kelompok lain ada tambahan atau mungkin ada koreksi? Ayo, apakah benar 5p3 dan 5f 14? Ya. Ibu kasih dulu, ada yang salah di situ. Apa? Apa? Kelompok berapa? Kelompok 1, oke. Apa? 5f sama dengan 7. Oke, jadi 5f itu orbitalnya 7, bukan 14. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 3, silakan berdiri dan mempresentasikan kelompok 3. Ayo. Ayo silakan kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya tentukan bilangan kuantum elektron terakhir dari atom Ca. Ca-nya sama dengan 20 Ca sama dengan 1s pangkat 2, terus 2s pangkat 2, 2p 6, 3s2, 3p 6, 4s2. Bilangan kuantum utama N sama dengan 4, terus bilangan kuantum asimut L sama dengan 0, terus bilangan kuantum magnetik sama dengan O, terus bilangan kuantum spin sama dengan -1/2. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Dari kelompok lain ada masukan atau tanggapan? Dari kelompok 4 ada tanggapan? Kelompok 1? Tidak. Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kita langsung koreksi saja ya. Bilangan kuantum magnetik itu bukan O tapi 0 bacanya.
nomor 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 4, bagaimanakah pengaruh konfigurasi elektron pada jari-jari atom? Pengaruhnya yaitu makin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jari atomnya semakin panjang atau dapat dilihat dalam suatu golongan. Namun ada pengaruh lain seperti muatan anti-efektif. Semakin besar, maka semakin banyak orbital yang ditarik ke inti dan jari-jari atom semakin kecil atau dapat dilihat dalam suatu periode. Sekian dan terima kasih. Oke, ada pertanyaan atau masukan untuk kelompok 4? Oke, kalau tidak ada itu langsung koreksi, itu muatan inti efektif sebenarnya, bukan muatan anti efektif. Jadi kalau dalam satu golongan jari-jarinya itu dari atas ke bawah semakin besar karena kulit atomnya bertambah. Sedangkan kalau dalam periode dari kiri ke kanan itu muatan inti efektifnya bertambah sehingga elektron itu lebih tertarik ke inti. Jadi jari-jarinya menjadi lebih kecil. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari yang tadi kita diskusikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang konfigurasi elektron, terus orbital, terus ada aturan-aturan, ada asas Abbaut, terus ada aturan apa lagi? Aturan Hang, ya, terus ada larangan Pauli. Ya, kita juga sudah belajar tentang bilangan waktu magnetik, ada bilangan kuantum. Ada berapa? 4, ya, ada 4. Jadi kita sudah belajar tentang materi itu hari ini. Jadi semua kalian bisa memahami dengan baik. Untuk minggu depan kita akan masuk di bab yang baru. Jangan lupa dipersiapkan materinya dengan baik di rumah. Sebentar Ibu akan kirim refleksi untuk kalian. Kalian bisa isi refleksinya dan kirimnya ke Ibu. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, sebelum kita mengakhiri, seperti biasa kita tutup dengan doa. Ibu minta satu orang untuk tutup doa. Ayo, siapa yang mau berdoa? Mari kita semua mohon Tuhan dalam doa kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan karena sebagaimana yang kami minta tadi untuk menuntun proses belajar mengajar kami yang baik saat ini boleh berakhir sudah dengan baik. Bapa memberkati kami semua yang telah belajar, apa yang kami terima dari Ibu Ayu sebagai seorang guru, biarlah semuanya dapat kami simpan di ingatan kami dengan baik. Terima kasih banyak Bapa untuk hikmat dan materi yang kami berikan kepada Ibu Ayu. Untuk memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Doa dan sembahyang kami Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa.